سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه fikihnya halaman berapa? Terus dua dari atas? Hah? Baris kedua dari atas. Bacanya apa? Satu B dua. Banyak mungkin kebuli sih gigi. Pertama satu nih, yang pertama di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zawjatul abi, yang mahram mu'abbad ya. Ingat ini ada mahram mu'abbad, ada mahram ghair mu'abbad ya. Ada mahram mu'abbad, ada mahram ghair mu'abbad. Mahram mu'abbad selama-lamanya haram kita nikahin. Sementara mahram ghair mu'abbad enggak selama-lamanya. Ada kalanya, ada waktunya. Manakala misalnya kita dengan ipar perempuan. Kita, saya adik ya, kita ya. Oke kita sih, kita aneh ngetong loh. Ada orang nih ya, sama ipar perempuannya kan mahram tuh, boleh kan dinikahin? Nggak boleh selama masih ada apanya? Ada istrinya, istrinya empoknya, kakaknya. Ini punya ada ipar, cantik, nggak boleh diapain tuh? Nikahin, karena mahram apa? Mahram, tapi ghair apa? Mu'abbad. Nah si A, bukan gitu ya, si A ya. Si A bininya apa? Meninggal. Nah, udah meninggal. Ini kan punya adik nih, berarti adik iparnya tuh. Selama masih ada si bininya, si A ini nggak boleh apa? Nikahin adik iparnya karena mahram pertama. Tapi ingetin, ghair apa? Ghair mu'abbad. Pas si bininya meninggal, si A, nah adik iparnya masih belum kawin nih. Nah, ini si abang nih, lihat. Boleh kan nikahin tuh? Karena mahram apa? Mu'abbad. Praktekin ya. Kalau begitu diamalin. Anda bingung orang enak-enak diamalin. Itu namanya turunan itu. Ya, kalau kakaknya berarti naik keranjang. Kalau yang nikahin mata keranjang. Iya mata keranjang. Kelamitan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingetin ya. Nah sekarang mahram yang ghair mu'abbad yang 4 kemarin ya. Arba'un bil musaharah. Ada 4 perempuan yang mahram mu'abbad bil musaharah. Musaharah artinya sebab hubungan apa? Pernikahan. Dulunya bukan mahram, tapi karena pernikahan jadi apa? Jadi mahram dia. Mahramnya mahram mu'abbad. Yang berikutnya wa zawjatul abi minan nasabi awir radha'i. Istri ayah dari jalur nasab atau susuan. Istrinya ayah dari jalur nasab atau dari jalur apa? Susu. Kan ada ayah susu ya, ada ibu susu, ada ayah susu. Ada laki-laki, memang ayah kandungnya itu namanya ayah dari jalur apa? Nasab. Nah, ada
laki-laki, dia punya ibu susu, ya. Ibu susunya punya apa? Punya suami. Kan berarti siapa itu? Ayah susu yang kemarin ya. Nah, ayah susunya nikah lagi, ya. Ayah susunya apa? Nikah lagi. Bisa ayah kandung atau ayah apa? Susu, nikah lagi. Maka ini ayah kandung atau ayah susu, istrinya menjadi apa tuh? Mahram mu'abbad. Ingat ya? Kalau kaitan tuh, kalau dia nasab sih jelas banget ya. Ayah kandung nikah lagi dengan perempuan lain, punya bini baru gitu ya. Itu berarti bini baru ayah kandung kita hukumnya apa tuh? Mahram mu'abbad tuh. Atau ayah susu tadi itu. Ada laki-laki masih bayi, lagi bayi, nyusu dengan seorang wanita, seorang perempuan. Ini perempuan punya apa? Punya suami. Nah, suaminya kawin lagi tuh ya. Berarti dia punya ibu apa itu? Ibu susu baru ya. Ibu susu baru. Berarti punya ibu susu tuh, karena ayah susunya nikah dengan seorang perempuan. Nah, itu bini ayah susu itu orang, hukumnya apa tuh? Mahram abbas. Kayak perlu diterangin kayak begitu. Itu ibu susu kamu. Berarti kan kalau dia punya suami itu ayah susunya. Nah, nikah lagi. Dia punya bini baru. Nah, bini baru kayak susu itu hukumnya dengan ini anak susu hukumnya apa? Mahram mu'abbad. Selama-lamanya kamu nikahin. Jelas ya? Wa inna ala, sekalipun sampai ke atas. Sampai apa namanya? Nenek si bini baru ayah tuh. Kan bini baru dia punya nenek, punya ibu, berarti neneknya ya. Nah, kemudian sampai ke atas terus masih hidup semua, tiga generasi masih ada, masih ada semua. Nah, tetap semua hukumnya apa? Mahram mu'abbad. Wa illam yadkhul biha, sekalipun belum disetubuhin. Kan kemarin patokannya kalau ini janda bawa anak perempuan, patokan jadi mahram mu'abbad, si ayah barunya mesti apa tuh? Setubuhin janda ini, baru anaknya yang bernama teman siapa itu? Namanya ada. Rabibahnya baru jadi apa tuh? Baru jadi mahram. Itu kurang begitu. Tapi kalau ibu baru dari ayah kandung atau ayah susu, pokoknya sekalipun dia belum setubuh, yang penting udah akad nikah, maka selama-lamanya menjadi apa tuh? Mahram mu'abbad, haram dinikahi selama-lamanya. Wa kharaja bi zawjatil abi. Ini ente yang udah tahu, mesti kita tahu orang yang belum tahu. Takut nanti ini kejadian masalah. Kalau ulama sudah menuangkan di kitab para ulama, pasti ini kasus pernah apa? Pernah kejadian atau bakal kejadian, akan datang tuh. Belum kejadian tapi akan kejadian. Pasti demikian. Kenapa demikian? Harus seperti itu. Karena ini ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi sampai ke depan, sampai nanti seseorang itu ada neraka surga, Nabi tahu. Nabi sudah tahu kan? Nanti ada alam barzah, nanti ada setelah itu dibangkit, setelah itu nanti di mahsyar dikumpulin semua manusia, semua makhluk Allah. Ada perhitungan per manusia, per antar makhluk Allah. Nanti ada hisab, nanti ada mauqif, ada nanti terakhir nyebrang secara terus terakhirnya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nanti udah kasih tahu semua tuh. Gua kita hidup panjang ya. Kita hidup bukan sini doang, kita panjang hidup kita itu. Kayaknya orang yang sadar diri, dia udah ngambil ajaran Rasulullah SAW, dia tahu. Rumah abadi dia bukan di sini, tapi di mana? Di akhirat. Dia tahu, makanya dipersiapkan semaksimal mungkin dirinya buat akhirat, buat semua bekal kita itu. Habis ngaji, baca Quran. Akhirnya begitu, kerja, usaha, dagang, baca Quran. Karena udah takut ada Allah, hatinya udah begitu deh. Hati otaknya begitu. Kan mati, umur kita cuma 24 jam nanti. Ulama, saya tahu di kita para ulama, umur seorang manusia hanya 24 jam. Pagi selamat nggak mati, siang nggak mati, sore nggak mati, malam gitu aja udah ente. Baru ngobrol, ya udah mati. Iya begitu, umur 24 jam umur kita. Allah mengerikan. Makanya ulama tuh sampai ditawarin mau mati husnul khatimah antara di kasur atau keluar kamar. Dipilih mana? Di kasur. Karena kalau jarak pakai keluar, takut itu ada jarak godaan dari iblis, dari setan. Takut terakhirnya suul khatimah. Tapi kayak begitu tawarin mati husnul khatimah, pengen di kasur atau di mana? Keluar rumah dulu, dia bilang mendingan di kasur mati husnul khatimah. Saking takutnya itu para ulama demikian tuh.
Maka kita bingung kalau ada orang yang sampai di dunia itu nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan, yang Allah perintahkan dilanggar, yang Allah larang-larang dikerjai. Kita bingung, ya Allah, terperang kami otaknya, hatinya nggak pernah berpikir bakal kembali kepada Allah Subhanahu. Lihat lingkungan sekitarnya, lihat bapak, lihat anak, lihat mertua, lihat ibu, lihat nenek kakek, semua udah mati semua. Artinya mereka semua mempertanggungjawabkan amal mereka selama hidup di mana? Dalam dunia. Allah ngeri gitu. Kata mami itu, kalau udah ngaji itu, kata mami itu, rahimahullah. Allah, kata mami itu luar biasa. Tapi kata mami bilang, Ahmad, Anis nggak ngimpi anaknya jadi orang-orang kaya. Sampai kayak begitu tuh. Ahmad, Anis nggak mimpi anaknya jadi apa? Orang-orang kaya. Anda pengen jadi anak yang soleh dan soleh. Anda pengen anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dia nggak ngimpi. Dibilang ngimpinya ya udah punya anak orang yang Arab, anak yang kaya. Nggak mau. Dia pengennya anaknya yang soleh dan soleh. Kita alhamdulillah pagi-pagi buta kita udah ngaji. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ya Allah, keisi kita punya usia umur nih dengan kayak begini. Alhamdulillah, ntar pulang ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang baca Quran, ada yang doa, ada yang tidur lagi. Ini sama dengan tidur. Sebelum tidur niatin, ya Allah, saya niat tidur agar buat ibadah kepada Kau. Ada pahala di situ. Nggak tidur ketika keluar dari maksiat. Iya, tidur lagi. Pasti masa nggak tidur. Nggak mungkin nggak tidur. Tidur. Manusia ada nggak tidur. Orang jago berimannya silatnya ngantuk tidur. Jago galak, kumisnya baplang. Ngantuk nggak tahan dia. Dia merhatiin lagi ibadah haji. Tapi sakit orang jago silat tuh. Ya. Kalah dengan ngantuk. Yang menganggut juga ngantuk. Mau siapa? Lawan tuh ngantuk. Gak bakal bisa. Dia bisa bekelit, bisa ngeluarin jurusnya. Yang orang tapi yang ngantuk, coba suruh cetak kali. Tidur dulu. Orang tidur silat. Coba lawan jurus ente keluarin. Lawan siapa? Lawan ngantuk ya. Bakal bisa, mau siapa jagoannya. Itu bukti kita lemah di situ. Itu kalau Allah lemah. Lawan ngantuk yang Allah ciptain kita nggak mampu. Lawan penyakit nggak mampu. Lawan penyakit nggak mampu. Ada orang kan yang sombong tuh belagu. Lawan penyakit yang Allah kasih. Lawan bisa nggak? Nggak bisa. Allah kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita alhamdulillah, ya Allah. Habis ini kita makan, enak banget kita itu. Kalau nggak enak kita besok minggu dia udah makan lagi. Kita terbiasa gitu. Donaturnya ada aja Allah kirimin tuh. Pesannya jangan jadi duit kas DKM. Iya ada donaturnya mau jadi donatur tapi makrumah namanya. Jadi makanan yang disiapin oleh orang-orang itu yang didonatur namanya apa tadi Pak? Makrumah. Sunnah emang seperti itu makrumah. Ada kalau sunnah itu orang. Tapi kalau bisa istiqamah gitu. Jadi lontong. Udah panjang. Jadi kalau istri baru ayah dari ayah yang kandung atau yang susuan itu sekalipun melebus tubuhnya hukumnya sudah apa tuh tadi? Mahram mu'abbad. Wa kharaja bi zaujatil abi ummuha wa bintuha. Dan enggak termasuk dengan istri ayah ummuha, ibunya. Wa bintuha dan juga anak perempuannya. Ya. Jadi anak perempuannya enggak masuk tuh. Anak perempuan sama saudara anjing. Saudara anjing kan ya? Berapa kali saudara anjing? Iya. Ini ade janda bawa anak, duda bawa apa? Bawa anak kan bilangnya apa itu? Saudara anjing. Kok saudara anjing gak pernah akur kan? Gak pernah akur, iya. Dia boleh gak nikah saudara anjing tuh? Boleh gak sama-sama anjing? Betawi begitu, Betawi ada pas orang-orang tua Betawi. Emang apa saudara anjing kan Santi nggak pernah akur? Oh iya juga. Oh gitu.
Betawi itu orang Betawi begitu kan begitu. Tapi dulu gak paham karena bergaul sama yang aki-aki gitu. Ngobrol sama si A, si B yang tua-tua kita tahu saudara anjing namanya. Jadi kita pas nerangin begini tahu kalau janda bawa anak, lu gak bawa anak, itu anak namanya apa saudara? Saudara anjing. Kita nerangin yang paham tahu yang paham. Oh iya saudara anjing. Tapi tahu yang tua-tua. Bahasa ibu namanya. Jadi nggak termasuk adalah dengan kalimat suami, istri daripada ayah adalah ibunya dan anaknya. Terakhir, wazaujatul ibni, istri dari anak siapa itu? Siapa itu? Menantu, istri anak. Anak laki punya apa? Punya bini. Apa hukumnya tuh? Mahram. Apa mahram apa tuh? Mu'abbad. Tuh, makanya yang dibilangin berkali-kali. Di wilayah kita RW 5 ada mantu pengen dinikahin dengan apa? Mertuanya bilang itu mahram mu'abbad, sekalipun udah ada perceraian tetap hukumnya apa? Mantu dengan mertua tidak ada bekasnya. Yang ada bekasnya suami, ex suami. Kan begitu di akta cerai kan begitu. Ex suami. Tapi kalau mantu dengan mertua nggak ada. Anaknya udah cerai dengan si B nih. Kan punya mantu punya mertua nih. Mertuanya laki, mantunya perempuan, tetap hukumnya apa itu? Mahram mu'abbad sampai mati tetap hukumnya mahram mu'abbad. Minan nasabi awir rodha'i, dari jalur nasab atau susuan sama tuh ya. Jadi mau ini mantu anaknya adalah anak dari nasab atau anak dari apa? Susuan. Ada seorang bayi netek dengan seorang perempuan ya. Nah kemudian ini bayi udah gede, udah dewasa. Itu namanya anak apa itu? Anak susu, ya anak susu. Kan dia punya ibu susu, punya apa? Ayah susu ya, ingetin ya. Nah, si anak laki ini udah dewasa nikah dengan seorang perempuan. Berarti itu perempuan apa namanya itu? Menantu susu. Apa hukumnya itu dengan ayahnya itu? Apa hukumnya itu? Mahram. Mahram apa namanya? Mahram mu'abbad. Masih begitu ya. Tapi kayak begitu lah. Makanya susuan itu mesti dijelasin. Nah, dulu kamu pernah nyusu dengan ibu itu. Berarti dengan anak-anaknya hukumnya apa? Saudara apa? Susu. Boleh nggak nikah tuh? Nggak boleh. Mahram apa namanya? Mahram mu'abbad. Terangin lagi itu ayah susu kamu. Oh, mesti terangin begitu mesti. Karena berkaitan semua nanti pada akhirnya tuh. Berkaitan semua pada akhirnya. Si anak susunya punya bini. Berarti dengan ayah susunya hukumnya apa tuh? Ayah susu dengan bini anak susunya apa hukumnya itu? Mahram apa tuh? Mahram mu'abbad. Dijelasin tuh. Wa insafun sekalipun terus ke bawah tuh. Cucu terus ke bawah tuh masih ada. Wa illam yadkhul waladuka biha, sekalipun anak engkau belum bersetubuh dengannya. Jadi ukurannya bukan bersetubuh tapi akad pernikahan. Jadi yang bersetubuh hanya janda yang bawa apa tadi? Yang bawa anak namanya Rabibah namanya. Rabibah nama, jangan namanya perempuan Rabibah ya. Itu Rabibah itu anak perempuan bawaan apa? Bawaan janda. Oke, jangan salah dengar, ngantuk orang dibaca kan tuh. Yang ngaji ngerti Rabibah kan anak bawaan janda. Siapa nama ente? Anak ente Rabibah usah. Namanya Rabibah. Nggak tahu arti Rabibah. Gara-gara ngaji ngantuk begitu. Wa kharaja bizawjatil ibni, dan nggak termasuk. Itu kalau ngerti kalimat kharaja di kitab bukan keluar tapi apa? Nggak termasuk. Ini aneh ngaji begini karena tahu, jadi artinya karena kita ngajinya dengan guru bil talaqi bil musyafahah. Langsung begini kita ngaji dulu berhadapan. Bisa nyorok kita baca di hadapan guru atau guru yang baca ke kita atau umum banyak orang. Kita atu-atu makna kita lihatin guru-guru ngertiin tuh. Itu namanya al-ilmu bil talaqi atau bil musyafahah. Orang dulu ngertiin sawaun sama ada. Nanti lagi ngaji sama Buya Nafsir tuh. Oh, Buya ngertiinnya sama ada. Kan kalau sekarang kan sawaun artinya bukan sama ada. Artinya dengan kalimat lebih baik atau lebih bagus, kalimat seperti itu. Orang dulu artinya sama ada. Kayak kidam orang dulu artinya apa? Sedia. Artinya apa? Sedia itu artinya. Orang sekarang apa sedia artinya.
Jadi ini ya, kalimatnya tadi apa? Wa kharaja tadi bukan keluar, tadi apa? Tidak termasuk. Bizaujatil ibni, istri daripada anak laki, ummuha, ibunya. Wa bintuha, dan juga anak perempuannya. Jadi beda ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فابلغ وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله بالبدء والتنهي bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.